Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Martial God Asura volume 10. Selamat mendengarkan. Bab 5702, Genius menerima penunjukan, Chu Feng sudah mati. Melihat 8 nama yang tertulis di daftar langit yang bisa langsung mencapai puncak 9 surga tanpa lulus penilaian, hampir semua orang dari semua kekuatan sedikit bingung. Mereka belum pernah mendengar nama Feng Ling, tetapi ada junior yang kuat di garis darah Tianhe, dan beberapa orang besar pernah mendengarnya. Jadi wajar saja jika dia mengaitkan Feng Ling dengan junior kuat dari garis darah Tianhe itu. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak memahami Feng Ling, mereka tetap menganggapnya masuk akal. Tetapi, siapakah Jie Tian? 7 alam Tianhe. Bukankah Ling Xiao yang diundang terakhir kali? Mengapa kali ini menjadi Jie Tian? Jie Tian? Mengapa bisa menggantikan Ling Xiao? Belum lagi orang luar, semua orang di Istana Suci 7 Alam tercengang dengan pertanyaan ini. Ling Xiao saat ini diakui sebagai junior terkuat di Rumah Suci 7 Alam, bahkan Ling Sheng'er memiliki bakat yang luar biasa, namun belum dewasa. Bahkan mereka belum pernah mendengar tentang dunia ini. Namun dibandingkan dengan Jie Tian, Xian Hai Yuer juga menimbulkan kontroversi besar. Meskipun saya sudah lama mendengar bahwa Xian Hai Yuer sangat berbakat. Tapi Xian Hai Xiaoyu terlalu luar biasa, dan berbagai perbuatannya telah lama tersebar ke seluruh dunia seni bela diri yang luas. Banyak orang bahkan percaya bahwa Xian Hai Xiaoyu adalah junior terkuat di dunia seni bela diri saat ini. Bahkan para jenius seperti Ling Xiao, Qin Xuan, dan Long Chengyu dari Istana Suci 7 Alam yang telah lama terkenal di dunia harus tetap tinggal. Beberapa orang bahkan menganggap jarak antara mereka dan Xian Hai Xiaoyu tidaklah kecil. Xian Hai Xiaoyu seperti Jie Ranqing saat itu. Justru karena ketenarannya sudah menyebar sejak lama, banyak orang yang tidak percaya bahwa Xian Hai Yuer benar-benar bisa mengungguli Xian Hai Xiaoyu dalam hal bakat. Terlebih lagi, Xian Hai Yuer masih muda, bisakah dia benar-benar menggantikan Xian Hai Xiaoyu? Namun dibandingkan dengan Xian Hai Xiaoyu dan Xian Hai Yuer, semua orang meragukannya. Tetapi beberapa orang lainnya benar-benar membuat bingung orang. Siapakah Wang Qiang? Bukankah keturunan terkuat dari tubuh ilahi Tianfu adalah cucu dari penguasa tubuh ilahi Tianfu, Yuan Yanri? Meskipun hanya sedikit orang di dunia yang pernah melihat Yuan Yanri itu. Cucu dari master saat itu tubuh ilahi Tianfu juga cukup misterius. Tapi semua orang di Istana Surga Tubuh Ilahi mengenalinya sebagai jenius terkuat. Sekarang, dari mana Wang Qiang muncul? Saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Dan siapa Jihun Miao Miao itu? Bukankah Jihun Tianhe sama kesepiannya dengan Zhu Tianhe? Tempat semacam itu paling banter adalah hamparan langit yang luas, tapi paling buruknya adalah tempat yang terpencil. Wilayah barat, wilayah selatan, wilayah utara, pemain top manapun di dunia dapat mendominasi di sana. Menurutku itu terlalu sampah dan tidak mau ke sana. Kenapa Jihun Miao Miao muncul sekarang dan langsung diundang ke puncak 9 surga? Mungkinkah undangan ini berarti harus dipilih kuota untuk setiap Tianhe? Apakah Jihun Miao Miao hanya seorang pelengkap? Tak lama kemudian, orang-orang mulai berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi. Bagaimanapun, bahkan Chu Feng sekarang terkenal karena menyebabkan masalah di Istana Suci 7 Alam. Namun terus terang, ia hanya mengandalkan kekuatan formasi Istana Suci 7 Alam yang masih lebih kuat dari Istana Suci 7 Alam. Adapun Chu Feng sendiri, meskipun ia juga memiliki kekuatan seorang jenius, ia masih jauh tertinggal dari para jenius papan atas seperti Long Chengyu dan Qin Xuan. Apalagi membandingkannya dengan Xian Hai Xiaoyu. Bahkan Chu Feng pun memiliki celah, sehingga jarak antara Jihun Miao Miao dan Chu Feng secara alami semakin besar. Jelas mereka belum pernah melihat Jihun Miao Miao,
Tapi hanya karena Jihun Tianhe dan Zhu Tianhe adalah tempat yang sepi. Oleh karena itu, orang-orang dari semua sisi Tianhe dengan suara bulat bertekad, dan Jihun Miao-Miao-lah yang menghitung jumlahnya. Pada saat yang sama, di Istana Suci Tujuh Alam, di dalam area Istana Suci, di area terlarang, kekuatan formasi yang kuat dan sangat murni berkumpul. Kekuatan penghalang semacam inilah yang diimpikan oleh para master roh dunia untuk dikembangkan. Namun saat ini, objek budidaya yang begitu berharga hanya dapat dinikmati oleh seorang junior. Orang ini adalah Jie Tian. Tapi Jie Tian tidak berlatih, tapi melihat ke atas kepalanya. Kekuatan daftar surgawi begitu kuat sehingga meskipun dia berada di area terlarang, dia masih dapat melihat isi daftar surgawi. Pada saat ini, sesosok tubuh masuk. Itu adalah istana penguasa tujuh alam. Kakek. Melihat istana penguasa tujuh alam, Jie Tian buru-buru bangkit dan melangkah maju. Kakek, saya tidak bermaksud untuk mengalihkan perhatian, tetapi ada terlalu banyak pergerakan di daftar surgawi, jelas Jie Tian. Daftar surgawi di puncak 9 surga memang cukup kuat. Suatu hari, saya akan naik ke puncak 9 surga dan mempelajari formasi ini dengan cermat, kata penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Kakek pasti bisa melakukannya, Jie Tian segera berkata, dan dia sangat percaya diri. Penguasa Istana Suci Tujuh Alam tersenyum tipis, suasana hatinya sedang buruk akhir-akhir ini, dan dia sudah lama tidak menunjukkan senyuman seperti itu. Bagaimana kabarmu, Tian-Er? Karena kamu telah diundang, apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi? Tanya Master Istana Tujuh Alam. Kakek, bolehkah? Meskipun Jie Tian bertanya, ada harapan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Jika kamu ingin pergi, tentu saja bisa. Tetapi kamu belum pernah kalah dari Xian Hai Yuer sebelumnya, dan kali ini dia juga diundang. Jika kita bertemu dengannya lagi, apakah kita yakin bisa mengalahkannya? Tanya penguasa Istana Tujuh Alam. Tentu saja, terakhir kali dia hanya memanfaatkan armor penghalang. Jika aku bersaing dengan kekuatanku sendiri, aku pasti akan mengalahkannya, kata Jie Tian. Baiklah, Tian-Er, terserah padamu untuk memulihkan wajah Istana Suci Tujuh Alam kita yang rusak, kata penguasa Istana Tujuh Alam. Kakek, jangan khawatir. Jie Tian sangat bersemangat, tetapi ekspresinya segera berubah. Kakek, kapan Istana Suci Tujuh Alamku kehilangan wajahnya? Tian-Er, kamu mengasingkan diri di sini dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Beberapa hari yang lalu, sesuatu terjadi pada Istana Suci Tujuh Alam yang merusak wajah kami. Setelah itu, penguasa Istana Tujuh Alam memberitahu Jie Tian tentang Chu Feng. Bajingan Chu Feng. Kakek, jangan khawatir. Bahkan jika Chu Feng tidak mati, dia tidak akan berani pergi ke puncak 9 surga. Jika dia berani pergi, aku pasti akan melepaskannya dan tidak pernah kembali. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Jie Tian mengertakkan gigi, dan matanya tidak bisa menyembunyikan niat membunuh. Tapi saat berikutnya, penguasa Istana Tujuh Alam dan Jie Tian melihat ke dalam kehampaan pada saat yang bersamaan. Ada perubahan lain dalam daftar hari itu, dan kali ini perubahannya lebih mencengangkan dari sebelumnya. Sebuah kekuatan yang sangat kuat turun dari langit, meliputi dunia seni bela diri yang luas. Kakek. Jie Tian memandang penguasa Istana Suci Tujuh Alam, karena saat ini, dia memiliki aura yang sama dengan daftar surgawi. Dia punya hubungan dengan daftar surgawi. Segera, tulisan lain muncul di daftar. Ternyata kekuatan ini ditujukan kepada orang-orang yang diundang secara khusus, dan mereka sudah bisa mengambil keputusan sekarang. Selama Anda bersedia berangkat, Anda perlu merespons sekarang. Jika tidak ada respons dalam batas waktu tersebut,
Anda dianggap sudah melepaskan kualifikasi untuk undangan khusus ini. Tian-er, pergi. Kamu adalah kebanggaan Istana Suci Tujuh Alamku, dan inilah saatnya kamu dikenal dunia. Saya akan segera memberitahu semua orang di dunia bahwa Anda adalah putra Jie Mubai dan Jie Tiannian, dan cucu dari Jie Tianran. Begitu penguasa Istana Tujuh Alam mengatakan ini, mata Jie Tian menjadi cerah. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia dijatuhi hukuman hari itu. Akhirnya, keputusan itu datang. Kakek, jangan khawatir, Tian-er tidak akan pernah mengecewakanmu. Setelah mengatakan ini, Jie Tian mengarahkan jarinya ke kehampaan dan berpikir. Dalam sekejap, seberkas cahaya melonjak ke langit dan menyatu dengan langit. Segera, ada perubahan di daftar surga. Di antara undangan khusus, nama Jie Tian menjadi sangat mempesona. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh persetujuan untuk pergi. Pada saat yang sama, di restoran tempat Feng Ling berada, 3 orang dari Istana Suci Tujuh Alam yang sebelumnya meneriaki Feng Ling semuanya mengubah pandangan mereka ketika mereka melihat ke arah Feng Ling. Alih-alih arogansi yang dia miliki sebelumnya, wajahnya tampak tidak percaya dan ngeri. Apalagi saat Feng Ling mengarah ke kehampaan dan seberkas cahaya melesat langsung ke langit dan mencapai puncak langit. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka sebenarnya tidak percaya bahwa Feng Ling benar-benar mengenal Chu Feng sebelumnya, dan mereka mengira Feng Ling sedang membual. Namun meski hanya sekedar sesumbar, mereka merasa Feng Ling itu pantas untuk mati. Ketika identitas mereka terungkap, mereka sudah membuat rencana untuk membunuh Feng Ling tersebut. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita ini akan menjadi Feng Ling dari garis darah Tianhe. Mereka telah mendengar bahwa jenius dari garis darah Tianhe adalah seorang guru yang kejam dan kejam yang tidak takut pada apapun. Memikirkan rumor tentang kejeniusan itu, semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin panik. Jadi setelah saling memandang, mereka berbalik dan lari. Wow! Namun, saat mereka berbalik, sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka berteriak satu demi satu dan diseret oleh kekuatan tak terlihat. Saat berikutnya, darah muncrat dan ketiga orang itu meninggal. Namun, setelah kematian ketiga orang dari Istana Suci Tujuh Alam ini, ekspresi Feng Ling berubah dan dia menatap Liu. Kak, kenapa kamu mengambil pekerjaanku? Ternyata ketiga orang itu tewas di tangan Liu. Tapi Liu mengabaikan Feng Ling dan melihat ke dalam kehampaan. Saat ini, 6 dari 8 tempat di daftar undangan sudah mendapat tanggapan. Hanya Long Chengyu dan Chu Feng yang tidak merespon. Setelah itu, daftar surgawi berlanjut siang dan malam penuh, tetapi Long Chengyu dan Chu Feng tidak pernah menanggapi. Hal ini membuat dunia semakin yakin bahwa Chu Feng sudah mati. Adapun Long Chengyu, jika hal seperti itu terjadi pada klan Naga Totem, dan dia adalah tuan mudanya, tentu saja itu akan menjadi bencana. Tapi setelah daftar surgawi menghilang, di alam atas dari 7 alam Tianhe, sepasang mata perlahan terbuka. Aku tidak mati. Orang ini tidak lain adalah Chu Feng. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.